Oke, kita akan membahas sedikit mengenai inventory dan warehouse management dalam pertemuan ini. Seperti sudah dibahas sebelumnya, uh, inventory dan warehouse management ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Yang pasti, inventory dan warehouse management sama-sama concern mengenai bagaimana material disimpan dalam storage dan bagaimana material tersebut bergerak antar storage dalam sebuah organisasi. Nah, Kedua hal ini akan sangat berrelasi nanti dengan berbagai bisnis proses yang ada dalam ERP atau dalam perusahaan, misalnya procurement, fulfillment, dan production process. Nah, perbedaannya yang menjadi perbedaan yang paling utama adalah bahwa inventory management ini fokus pada pergerakan barang, sementara warehouse management fokus pada proses. Jadi nanti kalau di warehouse management ini kita akan menemukan adanya bisnis proses, bagaimana sih bagaimana barang tersebut dikelola, pergerakan barang tersebut dikelola dengan efektif. Nah, persamaan berikutnya dari inventory dan warehouse management adalah bahwa sama-sama bahwa inventory dan warehouse management itu sama-sama berusaha untuk melakukan proses yang efektif untuk menggerakkan material dalam satu atau lebih fasilitas yang ada dalam perusahaan. Ada 4 tipe dari good movement yang akan kita pahami dalam inventory management, yaitu adanya good receive, good issue, stock transfer, dan transfer posting. Kita sudah pelajari dalam beberapa proses bisnis sebelumnya apa yang disebut dengan good receive dan good issue. Yang pasti adalah bahwa good receive ini adalah adanya penambahan barang ke inventory. Menambah berarti kita menerima barang ke inventory, dan kalau yang disebut dengan good issue adalah barang dikeluarkan dari inventory. Artinya adalah bahwa material akan berkurang dari inventory. Nah, berikutnya yang akan kita pahami adalah adalah pergerakan material dari inventory, itu stock transfer dan transfer posting. Nah, sebelum kita lanjut berikutnya, kita harus perlu mengetahui dulu ada beberapa status material yang perlu kita pahami, yaitu ada yang umum digunakan ada 4, yaitu unrestricted use, in quality inspection, block, dan in transit. Yang disebut dengan unrestricted use adalah barang-barang yang nanti akan bisa dipakai di proses bisnis manapun di dalam proses bisnis organisasi. Yang berikutnya adalah in quality inspection. Ini adalah barang-barang yang tidak akan bisa yang masih proses inspeksi quality. Jadi sebenarnya dia belum bisa dijual atau dikelola lebih lanjut karena dia masih dalam proses quality inspection. Berikutnya adalah barang yang sudah diblok baik itu diblok untuk produksi atau diblok untuk dijual. Dan ini adalah barang-barang in transit. Berikutnya adalah barang in transit yang barang yang sudah proses dari proses movement. Jadi dia sudah keluar dari satu area tapi belum nyampe di area lain. Jadi masih dalam proses transit. Oke, transfer posting itu sendiri adalah pergerakan material yang mana kita tidak membutuhkan pergerakan secara fisikal. Jadi secara sistem dia bergerak, tetapi secara fisik barangnya tidak bergerak gitu. Maksudnya di sini kita pahami bahwa ada 2 skenario dalam transfer posting, yaitu yang umum digunakan yaitu material to material posting. Nah, material to material posting ini biasanya digunakan itu di perusahaan farmasi. Ini digunakan hanya ketika kita mengganti nama material saja. Jadi misalnya penggantian material number. Jadi awalnya mungkin material A kita kasih nama A, tapi karena ada perubahan sifat dan seterusnya, kita akan mengganti dia ke material number B, tetapi sebenarnya material number A lah yang diubah menjadi B. Jadi bukan jadi ada 2 material number gitu, tapi material numbernya tetap ada 1, tapi berubah dari A menjadi B. Yang berikutnya adalah consignment to warehouse stock posting. Dalam hal ini apa sih yang disebut dengan barang consignment? Barang consignment itu maksudnya adalah kita menitipkan gitu. Nanti kalian baca lagi yang disebut dengan consignment to warehouse posting, kalian baca sudah ada di buku. Nah, berikutnya adalah stock transfer. Nah, berbeda dengan transfer stok tadi, bahwa stock transfer ini membutuhkan pergerakan material secara fisik. Jadi benar-benar barangnya itu bergerak secara fisik gitu. Nah, di sini itu ada 3 skenario yang digunakan dalam stock transfer, yaitu antara storage location tapi masih dalam satu plan, bisa juga antara plan tapi masih dalam satu company code, tapi bisa juga bid antara plan tapi masih dalam
Tapi masih dalam satu klien berarti ini, tapi dia udah berbeda di company code gitu. Kita di sini ada opsinya one step prosedur dan two step prosedur. Artinya adalah bahwa one step prosedur ini kita tidak perlu lokasi. Jadi maksudnya adalah kalau on step prosedur ini kita akan menggunakan ketika dua lokasinya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi pas kita kirim nanti dia bisa langsung menuju ke tujuan gitu. Tapi kalau two step prosedur itu kita akan ada transit gitu. Sebelum kita nyampe ke tujuan, kita transit dulu di satu lokasi. Nah, biasanya ini digunakan pada saat pergerakan material itu antara lokasi yang secara geografi itu jauh. Ada juga nanti kita akan memahami namanya stock transfer order yang biasanya ini akan digunakan di procurement, di mana artinya adalah bahwa sebuah proses dalam satu plan secara membeli material dari plan lain dan plan lain itu menjual gitu. Tapi dalam tanda kutip itu sebenarnya bukan secara langsung membeli dan menjual karena ini kan antara plan, tapi ada proses yang disebut dengan stock transfer order. Jadi dia dicatat sebagai jual dan beli, tetapi secara kenyataannya mereka tidak melakukan penjualan dan pembelian. Nanti ini akan berpengaruh nanti di pencatatan keuangan. Nah, stock transfer order ini sendiri ada 3 pilihan, yaitu dengan delivery, tanpa delivery, dan dengan delivery dan billing. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa pergerakan dalam stock transfer order ini adalah adanya proses membeli dalam tanda petik dan menjual dalam tanda petik. Nah, berarti kalau kita menjual, kita akan melakukan delivery. Nah, bisa jadi ini kita perlu melakukan delivery, karena kan artinya ini adalah plannya. Jadi plannya itu bisa lokasinya berbeda-beda. Jadi perlu dilakukan delivery, atau bahkan ada juga yang karena mungkin lokasinya dekat tidak pakai delivery. Nah, ada juga opsi berikutnya adalah dengan delivery dan billing. Jadi selain delivery, walaupun sebenarnya kita masih dalam satu perusahaan, tapi tetap ada proses billing. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Oke. Nanti kalian baca ini, dan berikutnya adalah saya akan bahas sedikit mengenai ini yang disebut dengan inventory management secara garis besarnya. Ada 4 proses, yaitu good receipt. Good receipt itu pada saat kita menerima barang, ada penambahan barang ke inventory. Biasanya penambahan barang ini berasal dari proses procurement. Procurement artinya adalah kita membeli barang dari vendor, setelah barangnya sampai ke kita, barang akan kita terima di inventory. Nah, stok akan bertambah. Nah, begitu juga dengan proses produksi. Pada saat proses produksi selesai, barang yang sudah diproduksi akan dimasukkan ke inventory, dan di sini ada namanya penambahan barang. Nah, di sini ada good receipt itu artinya adalah menambah barang ke inventory. Nah, yang kedua adalah namanya good issue. Good issue artinya mengeluarkan barang, atau dalam halnya menjadi impact-nya adalah pengurangan jumlah stok. Dan untuk proses apa saja ini dilakukan? Yang pertama adalah proses good issue terhadap fulfillment, yang artinya adalah barang yang sudah dijual ke customer. Jadi pada saat barang sudah dijual, berarti kita harus mengeluarkan dari inventory untuk diberikan kepada customer, dan pada kasus ini barang akan berkurang dari inventory. Yang berikutnya adalah untuk proses produksi. Proses produksi ini nanti untuk bahan baku. Jadi pada saat kita proses produksi kan kita akan membutuhkan bill of material. Material-material yang akan kita gunakan untuk proses produksi. Nah, barang yang kita gunakan untuk proses produksi akan diambil dari inventory. Pengambilan dari inventory disebut dengan good issue akan mengurangi jumlah barang. Nah, berikutnya kita akan ngomongin yang namanya adalah transfer posting. Tadi sudah disebutkan bahwa transfer posting itu secara fisik tidak membutuhkan yang namanya pergantian secara fisik, sebenarnya tidak ada pergerakan gitu. Jadi hanya ada perubahan status, tapi dia secara fisik tidak akan bergerak. Contohnya apa? Barang-barang misalnya dalam in quality inspection. Jadi misalnya ada truk nih, sudah selesai diproduksi. Dia masih ada satu lokasi, setelah itu dia dipindahkan ke lokasi yang in quality inspection. Nah, ini nanti bisa saja lokasi dari in quality inspection untuk berubah dia menjadi status yang lain, dia masih tetap di area yang sama. Tapi pada saat quality inspection-nya selesai, dia akan berubah menjadi status, misalnya menjadi finish selling goods. Nah, tetapi dalam hal ini mereka tidak perlu melakukan pergerakan barang. Berikutnya adalah barang-barang yang seharusnya block stock. Jadi block stock itu adalah barang-barang yang diblok untuk proses penjualan ataupun untuk proses produksi. Jadi tidak perlu adanya proses pergantian barang. Nah,
Nah, barang-barang. Nah, tapi kan disebut dengan stock transfer adalah adanya pergantian secara fisik. Jadi ada memang pergerakan secara fisik. Nah, bisa antar plan, nanti bisa juga di antar eslog. Nah, yang sudah dijelasin tadi. Oke, nah sekarang setelah kita ngomongin inventory management, kita akan ngomongin warehouse management. Secara garis besar, inilah yang menjadi fokus dari warehouse management. Seperti kita ketahui, kita akan selalu ngomongin dari data. Ada organizational data, ada master data, terus ada transactional data. Organizational data yang akan digunakan di sini adalah client, company code, plant, dan S-log, dan warehouse. Jadi urutannya adalah dimulai dari klien, dan satu klien akan memiliki company code, satu company code akan memiliki plant, dan nanti S-log itu adanya di plant, dan warehouse itu sendiri akan melekat di plant. Nah, warehouse ini sendiri akan memiliki struktur, yaitu strukturnya itu, nah struktur dari warehouse itu dibagi-bagi menjadi storage type, storage section, picking area, dan kalau kita bisa melihat di sini tuh, nah nanti akan ada sampai ke storage bin. Ini kalian baca nanti apa storage type itu tipe-tipe dari penyimpanan, storage section itu nanti dia akan dipisahkan. Dan kalau kalian perhatikan di contoh ini ada section untuk yang barang-barang yang berat, ringan, barang-barang yang gampang dipindahkan, barang-barang slow moving, dan seterusnya. Nanti setelah itu dari satu storage section akan dibagi lagi menjadi bin. Bin itu adalah tempat penyimpanan kecil-kecil gitu. Jadi yang paling kecilnya adalah sampai ke storage bin. Nah, berikutnya adalah master data yang digunakan. Secara garis besar, dua master data yang digunakan di sini itu material master pastinya, dan berikutnya adalah karena yang kita simpan adalah material, dan berikutnya adalah storage bin. Yang di sini ada komponennya dua, yaitu address dan quant. Dibaca di belakang. Nah, kita akan ngomongin bisnis proses dalam dalam warehouse management. Ada 4 langkah utama, yaitu pertama merencanakan movement. Setelah direncana, nanti dokumen perencanaan itu akan disebut dengan transfer requirement atau bisa juga dari delivery dokumen. Ya, jadi berikutnya setelah nanti dokumennya dibuat sama kayak sales order gitu, setelah dokumennya dibuat maka dilakukanlah proses execute-nya, dilakukanlah transfer order, pergerakan barangnya. Nah, setelah eksekusi dilakukan, setelah transfer order di-create, maka proses perpindahan barang dilakukan. Apakah benar-benar move atau not move, ya tergantung dari tipe yang tadi. Dan berikutnya setelah barang itu selesai, maka transfer order yang sudah di-create tadi akan di-confirm. Jadi berapa dokumen yang akan ada di sini, kita akan relate sama ada 2 dokumen. Yang pertama adalah yang menjadi dokumen perencanaan dari movement, yaitu namanya transfer requirement, bisa juga dari delivery dokumen. Nanti setelah itu, setelah plan movement selesai dilakukan, pada saat mengeksekusi transfer requirement atau delivery dokumen ini akan diubah menjadi dokumen namanya transfer order. Setelah transfer order dibuat, berarti nanti di situ akan diceritakan apa aja barangnya dari mana dan kemana, berapa, dan seterusnya. Maka barangnya akan dilakukan perpindahan secara fisik dan non fisik yang tadi. Setelah itu, setelah perpindahan selesai dilakukan, maka transfer order akan dikonfirm dan prosesnya selesai. Nah, ini nanti secara garis besar proses dari warehouse management ini akan related pada beberapa proses bisnis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan secara khusus itu adalah proses procurement, yang pasti ya. Procurement itu adalah proses pindahan barang kita terima dari vendor, kita akan masukkan ke dalam inventory, termasuk pada good receive. Nah, berikutnya adalah proses fulfillment. Nah, fulfillment tadi akan adanya delivery dokumen kan. Pada saat kita setelah membuat sales order, kemudian kita akan punya delivery. Nah, delivery ini ke customer adalah dasarnya delivery dokumen. Nah, delivery dokumen inilah nanti akan ditransfer menjadi transfer order. Nah, proses produksi juga seperti itu. Nanti akan menggunakan transfer requirement, dan inventory atau stock transfer ini juga akan nanti secara langsung berrelate sama warehouse management. Oke, nanti kalian perlu memperhatikan apa yang disebut dengan struktur dari warehouse. Nah, ini tadi yang secara garis besar yang saya jelasin tadi, proses yang terjadi dalam warehouse management. Oke, sekian yang bisa disampaikan, nanti dipelajarin dan kita akan bertemu di topik berikutnya. Terima kasih.